Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang melakukan editing pada dokumen. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ada 3 poin yang kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menghapus teks, kedua membatalkan perintah, dan yang ketiga adalah menghapus format teks. Nah, yang pertama yaitu menghapus teks. Dalam menghapus teks di sini ada 4 tombol yang bisa dilakukan dalam menghapus teks. Jika terjadi kesalahan pengetikan dalam dokumen, kesalahan tersebut dapat dihapus dengan menekan tombol pada keyboard. Nah, tombol-tombol tersebut adalah yang pertama tombol delete, yaitu fungsinya menghapus satu karakter atau satu huruf di sebelah kanan kursor. Nah, apa itu kursor? Kursor itu adalah pointer atau arah atau sesuatu yang bergerak yang ketika kita mengetik, ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dapat itu disebut kursor. Nah, menghapus satu karakter atau satu huruf di sebelah kanan kursor, artinya kursor itu menghapus teks atau karakter di sebelah kanannya. Contohnya, ini saya letakkan di sebelah kiri teks menghapus, misalkan. Kemudian saya tekan tombol delete 1 kali, maka huruf yang terhapus adalah huruf M. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi. Nah, jika saya tekan sebanyak 10 misalkan, sebanyak teks yang ada di sebelah kanan, misalkan. Nah, seperti ini. Dia akan ketika tombol delete ditekan, maka huruf di sebelah kanannya akan dihapus. Yang kedua adalah tombol backspace. Tombol backspace ini fungsinya adalah untuk menghapus satu karakter atau satu huruf di sebelah kiri kursor, kebalikan daripada tombol delete. Untuk menghapusnya tentunya harus diletakkan di sebelah kanan teksnya, seperti ini. Misalkan kursor saya hapus, nah seperti ini, dia akan menghapus sebelah kiri atau sebelah sini misalkan. Nah, dia akan menghapus sebelah kiri kursor, jadi huruf atau teks sebelah kirinya akan terhapus. Kemudian ada kombinasi tombol CTRL, itu singkatan dari kontrol, CTRL dan tombol delete. Misalkan saya taruh di sebelah kirinya menghapus, ya. Saya taruh di sini, ya, misalkan. Kemudian saya tekan tombol CTRL, tidak dilepas, ya, sambil ditekan tombol delete secara bersamaan. Jadi tekan tombol CTRL, ditahan, kemudian menekan tombol delete, maka teks sebelah kanannya akan terhapus. Nah, satu kata, jika saya tekan 1 kali lagi, maka satu kata akan terhapus lagi, dan seterusnya. Kemudian tombol CTRL dan tombol backspace. Nah, ini juga sama, karena tapi bedanya dia menghapus sebelah kirinya satu kata. Nah, seperti ini, satu kata sebelah kiri kursor. Nah, itulah tombol untuk menghapus teks atau karakter dalam dokumen. Kemudian yang kedua yaitu membatalkan perintah. Nah, di sini ada 2 perintah atau 2
dua menu yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah undo. Undo ini adalah fungsinya membatalkan suatu perintah atau tindakan terakhir. Nah, perintah ini dapat dilakukan dengan menekan tombol undo atau bisa menekan tombol keyboard Ctrl dan huruf Z. Yang kedua adalah redo. Redo ini adalah membatalkan perintah yang dilakukan oleh undo. Bisa dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl dan huruf Z. Baiklah, kita coba praktekkan. Yang pertama undo. Misalkan teks ini saya hapus. Saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, kemudian saya batalkan. Jadi tidak jadi saya hapus. Saya kembalikan lagi. Caranya dengan menggunakan perintah undo. Nah, di sini adalah tombol dari undo. Ada panah ke kiri itu adalah tombol undo. Saya klik, maka teks tadi tidak jadi terhapus. Nah, yang kedua adalah redo. Redo ini adalah membatalkan perintah yang dilakukan undo tadi. Jadi saya hapus, kemudian saya kembalikan lagi. Ternyata saya jadi untuk menghapusnya. Nah, di situ kita bisa melakukan perintah redo. Jadi teks ini saya hapus lagi tanpa menekan tombol delete ataupun backspace ya. Nah, seperti itu. Artinya redo ini membatalkan perintah yang telah dilakukan atau dibatalkan melalui menu undo tadi. Yang ketiga yaitu menghapus format teks. Nah, menghapus format teks dilakukan jika kita ingin mengganti format dokumen secara keseluruhan ataupun secara sebagian. Misalkan contohnya kalau hanya satu atau dua kata, itu tidak perlu kita melakukan format teks ya, menghapus format teks karena tidak terlalu banyak. Jadi misalkan ini saya format menjadi huruf tebal. Nah, untuk menggantinya maka saya cukup ganti, saya klik lagi ke menu tebal tadi, maka kembali ke teks sebelumnya. Nah, karena ini tidak terlalu banyak. Jika teksnya itu terlalu banyak, misalkan banyak ya, semuanya kemudian saya ganti menjadi hurufnya seperti ini. Nah, kemudian tidak teratur ya. Nah, untuk mengembalikan format sebelumnya itu bisa kita lakukan menggunakan menghapus format teks dengan menggunakan menu clear all formatting ya, menu clear all formatting pada group font di dalam tab home. Nah, saya klik menunya. Nah, jadi tadi itu di blok ya, harus dipilih dulu teksnya, diseleksi dulu, di blok dulu, kemudian clear formatting, maka format teksnya itu akan kembali seperti semula. Jadi tidak besar, jadi kembali kecil seperti awal kita mengetik. Jadi itu adalah fungsi dari clear all formatting. Nah, demikian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.